Hari itu ditembak ayam. Makan anjing lah kita. Ini ayam yang mati. Yang ini memang 2 kali tembak. Banyak-banyak makan Bu, ini pasti sudah lapar karena sudah kirim. Jauh. Perserangkan Pak Lai. Tadi kan sana. Masuk belum. Oke, juara. Oke, bisa kembali. Baru kembali seperti ini juga kepada ambil lagi. Buat langsung. Harus itu aja Pak, itu aja Bu kakinya. Kaki. buaya. Oke, baik. Dia dikurangi. Buaya. Atas outbound yang telah kita lakukan, yang kami lihat dari kelompok 1 yang paling utama di situ setelah perjalanan outbound itu adalah kekompakan, saoloan, seia sekata. Sepertinya kami melihat itu yang menjadi harus prioritas dulu, bahwa di dalam sebuah pekerjaan, apalagi itu melibatkan banyak orang, ketika tidak ada seia sekata bahwa apa yang akan menjadi tujuan kita akan sulit tercapai, bahkan mungkin tidak akan tercapai. Kerjasama, bahwa kita harus mau bekerja secara bersama, tulus. Ketika kita outbound tadi, banyak hal yang masing-masing anggota melakukan kesalahan. Lalu ada beberapa anggota di dalam tim itu memberikan sebuah motivasi yang agak negatif lah seperti itu. Jadi ya, marilah kita melakukan sebuah pekerjaan itu dengan tulus. Lalu bagaimana dengan yang nilai-nilai yang harus kita petik dalam permainan tadi siang, sama seperti yang dia katakan, kelompok 1 kekompakan, juga kerjasama yang perlu. Yang perlu untuk kita yang pertama adalah kekompakan, keseragaman, kebersamaan, dan persaudaraan. Di balik itu semua harus jelas juga kepemimpinan. Kemudian kita harus kerjasama dan sama-sama kerja, teamwork. Kemudian tanggung jawab dan kreativitas serta toleransi kita, kompetitif dan fighting. Artinya kita berdaya juang tinggi, saling mengisi, bukan menyalahkan sesama. Dang boyho, bedang boyo. Kesimpulan yang kami dapat adalah berdasarkan dari 5 spiritual Santo Yosef. Yang pertama adalah beriman, yang mana beriman ini memiliki suatu capaian, yaitu kita percaya dan mau melakukannya. Artinya di sini capaiannya
satu grup itu dan semua rekan-rekan lain percaya bahwa kita semua dapat melakukan kegiatan tersebut. Tentang ketelitian dalam mengikuti instruksi. Kemudian perlunya menciptakan kebersamaan dan kesepahaman dalam menciptakan sebuah kesepakatan. Contoh itu kebersamaan dalam mencapai tujuan, yaitu walau dengan memiliki ada beban di dalam mencapai target tersebut. Berikutnya ada ritme, menciptakan ritme dan kesabaran, yaitu punya ketelitian dan rasa saling berbagi. Itu contohnya di permainan jembatan Jordan. Di jembatan Jordan itu tadi bahkan ada gangguan-gangguan seperti buaya darat. Ini kehati-hatian dalam membawa tanggung jawab seperti kita membawa murid. Itulah tadi permainan piring di atas gelas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kedua adalah berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Anggapan bahasa itu Victoria kepala waktu sih. Baru yang ketiga Bapak Ibu Surnya Suster Pastor, filosofi yang ketiga adalah ketika kami mengamati, karena kami permahan dulunya sering bermain-main ke sawah, kami mengamati serangkaian hewan yang sekeliling kami, maka kami tertarik dengan filosofi daripada semut, di mana setiap berjumpa mereka bertegur sapa, dan semut yang kecil dapat mengangkat beban yang jauh lebih berat daripada tubuh atau badan mereka. Itu dia. Itulah. Melalui kegiatan ini atau hari ini, kelompok menyadari bahwa pentingnya kebersamaan, ketelitian, kerjasama, keakuratan, pemikiran, kerjasama yang lebih efisien. Banyak orang berkata sana sini, yang menentukan itu kelompoknya. Apapun yang katanya di sana bilang A sini B, yang jelas kelompok itu yang harus bersatu. Begitu juga kita semua di dalam sekolah. Apapun yang terjadi di belakang maupun di depan, yang penting kita semua bersatu. Kata bersatulah yang membuat kita menjadi kuat. Baru dari tadi kelompok, bukan artian satu kerja yang lain berkelompok, bukan. Semua sama-sama kerja, atau bahasa sederhananya adalah kerjasama, tanggung jawab. Meskipun banyak senior saya di situ tadi dari Cita Rakyat di kelompok 6, tetap mereka mengemban tanggung jawab bahwa saya juga harus seperti ini, bukan hanya yang muda yang selama ini makna maksudnya itu sih. Selama ini kesan seperti itu, mungkin bukan di sekolah kita, di sekolah tetangga. Silakan secara perlahan mengangkat kendi itu setinggi-tingginya, secara bersama, setinggi-tingginya, mengangkat kendi itu setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Belum maksimal tinggi yang seperti apa, setinggi-tingginya, secara bersama, secara bersama. Lakukan apa yang saya katakan, tapi hendaknya tanpa melihat orang lain, tidak perlu nyampe bagaimana dibuat orang, apa adanya saja, setinggi-tingginya, secara bersama. Bukan kendi hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Menjatuhkan kendi, dijatuhkan, jatuhkan, dijatuhkan, dijatuhkan. Kali ini pun kan arti dari ini kita mengangkat murid kita bersama mengangkatnya. Kalau kita melepaskan atau menjatuhkan, ya dia akan hancur. Itulah pandangan kami.
Hijau Dawet. Baik. Sesuai dengan instruksi tadi, mengangkat kendi setinggi-tingginya, lalu dijatuhkan dan lakukan dengan bijak. Sejauh yang kami tafsirkan, lalu kami yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang sangat besar. Dan apabila sekolah kita atau bejana ini sama-sama kita hancurkan, maka kita berpikir bagaimana kita sekolah itu tidak hancur lebur di kemudian hari. Jadi dengan renungan ini kami mungkin berpikir perumpamaan bencana ini tadi kami angkat setinggi-tingginya dan